Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman Inkes? Welcome to Inkes, Infocom Podcast with me Rere again as your host tentunya. Ya teman Inkes, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian selalu bahagia dan semoga kalian semua selalu ceria. Ya teman Inkes, saya mau nyapa lagi nih buat teman-teman Inkes yang sudah bergabung dan masih setia bergabung dengan Inkes. Selamat datang, selamat bergabung. Dan buat kalian yang belum bergabung dengan Inkes, yuk cus langsung gabung dengan kita. Caranya dengan like, comment, share, and subscribe YouTube channelnya SMK Infocom Bogor. Oke, teman Inkes hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan rekan kerja saya. Tentunya rekan kerja saya ini yang saya akan ajak ngobrol ini tidak asing lagi buat teman Inkes, khususnya buat teman Inkes nih yang notabene-nya alumni SMK Infocom yang belum lama lulus ataupun yang sudah lama lulus. Saya yakin kalian pasti kangen banget sama sosok yang satu ini. Penasaran nggak sama siapa teman ngobrol saya hari ini? Kalau penasaran jangan kemana-mana, keep stay tuned in Inkes because I know and I'm sure all the content on this channel will make your day better more. So don't go anywhere, keep stay tuned in Inkes, Infocom Podcast. You listen, watching, and be told. Hai teman Inkes. Ya teman Inkes, teman ngobrol saya kali ini adalah seorang bapak-bapak ya, pengajar juga dan juga memiliki jabatan struktural di dalam SMK Infocom Bogor, yaitu bapak kesiswaan, bapaknya anak-anak nih. Sudah ingat belum nih teman-teman Inkes yang alumni SMK Infocom? Pasti kangen kalian. Yuk kita langsung aja ngobrol sama Bapak Tun Utama Putra SPD. Silakan. Ya, selamat pagi Pak Tun. Pagi Mbak Rere. Iya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pasti selalu sehat ya Pak ya. Selalu. Secara juga Bapak selalu guru olahraga nih ya. Insya Allah Iya. selalu sehat. Oke, alhamdulillah. Nah, teman Inkes, ada yang kangen, saya yakin nih alumni SMK Infocom pasti kangen banget dengan Pak Tun. Pak Tun mau pakai masker atau mau dibuka? Siapa tahu ada teman-teman Inkes yang pada kangen nih sama Bapak nih. Boleh ya saya buka ya? Boleh banget Pak, silakan. Kita udah divaksin. Alhamdulillah kita juga sudah tes ya Pak dan hasilnya negatif. Semoga teman-teman Inkes juga negatif ya hasilnya ya kalau ada PCR. Oke, Pak Tun, terima kasih ya. Hari ini kita Bapak sudah bersedia hadir di Inkes nih. Ya, sibuk nggak Pak? Kalau dibilang sibuk, ya sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Ya seperti menangani siswa, sibukan mengajar itu saja. Itu rutinitas ya Pak ya, Rutinitas. pastinya setiap hari ya. Oke, Pak, kita ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak tentang jabatan fungsional atau struktural Bapak ya sebagai Wakasek, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMK Infocom Bogor ya. Nah, Bapak di Infocom Bapak ini sudah menjabat lumayan lama juga ya Pak ya. Iya betul. Sebagai kesiswaan ya Pak. Nah, cuman nih teman Inkes nih, mungkin teman Inkes yang belum kenal dengan Pak Tun ya, dan juga mungkin nih teman-teman Inkes yang masih berstatus di pelajar di SMK Infocom Bogor nih, terus juga kemarin sempat daringnya lama ya Pak ya, Lama karena sekali. COVID ya. Betul. Jadi mungkin belum begitu mengenal sosok Pak Tun itu seperti apa. Tapi ini buat informasi nih, Pak Tun nih terlihatnya tegas ya, terlihat tegas, disiplin. Kadang anak kalau misalkan lagi memberikan pengarahan, anak suka tegang. Tapi luar biasanya Pak Tun ini walaupun tegas, disiplin, dan mungkin takutnya ada Pak Tun, luar biasanya Pak Tun itu sangat dekat dengan anak-anak ya, walaupun keras ya Pak ya, tapi benar-benar bisa merangkul anak di SMK Infocom Bogor. Gak percaya karena apa? Teman Inkes yang notabene-nya alumni ini masih banyak yang sampai sekarang masih bersilaturahmi ya Pak ya. Nah, saya mau tahu dong Pak, Bapak ini di satu sisi Bapak bisa tegas sama anak-anak Pak, gitu, menerapkan disiplin, aturan dengan sangat luar biasa. Bapak bisa menempatkan diri Bapak ketika Bapak memang harus tegas, tapi di satu sisi justru
Bapak tuh lebih dekat juga sama anak-anak. Segimana anak itu pernah mendapatkan sanksi dari Bapak, tapi tetap anak ini bisa deket banget gitu sama Bapak. Gimana tuh Pak caranya Pak? Jadi gini Mbak Rere, kalau saya sebisa mungkin ingin memposisikan diri seperti layaknya orang tua ke anak. Ya. Terkadang ketika kita sedang melaksanakan aturan yang ada di sekolah, tata tertib kita berlakukan karena tidak ada satu manusia pun yang kebal hukum di dunia ini. Ya. Saya coba terapkan itu. Setelah itu saya coba untuk memposisikan diri juga selaku orang tua. Jadi ketika memang mereka sudah saya berikan sanksi atau mereka menyalahi aturan, saya coba untuk ajak ngobrol. Masalahnya di mana, dan kalaupun tidak bisa untuk diselesaikan atau malu bercerita di sekolah atau seperti apa, saya bilang silakan untuk bersilaturahim di rumah, kita sambil ngobrol biar enak. Tapi alhamdulillah sampai dengan detik ini masih banyak alumni-alumni yang memang masih bersilaturahim ke rumah. Iya, gitu. luar biasa ya Pak ya. Dan kita bahkan ada kegiatan pengajian ketika ada kegiatan untuk alumni-alumni SMK Infokom Pak, ya gitu tidak ya? semua sih, memang Tidak hanya semua. beberapa saja yang memang mereka memiliki waktu luang dan bisa bersilaturahmi dengan saya. Masya Intinya Allah. ketika memang memperpanjang silaturahim, insya Allah juga memperpanjang umur kita kan, seperti itu. Alhamdulillah anak-anak masih ya tidak semua, hanya ada beberapa yang memang masih kita intens untuk bersilaturahim seperti itu. Iya, iya luar biasa loh teman Inkes. Karena kan Bapak cenderung nih Pak anak-anak nih ya Pak ya. Kita kalau bicara psikolog tentang anak ya, ketika melihat sosok guru yang mungkin disiplin, keras atau galak, tegas gitu. Tapi kan pandangan anak tuh biasanya cuma satu kata Pak, guru disiplin, tegas, buat mereka galak. Intinya itu ya Pak ya. Cuma satu kata, padahal itu beda ya Pak ya, beda banget gitu. Tapi cenderung anak ketika menemukan guru yang menurut mereka galak, padahal sebenarnya bukan galak ya, tapi disiplin gitu ya Pak ya. Cenderung anak ini akan menghindar Pak, iya kan? Betul. Ya. Tapi ini anak-anak tuh nggak ada gitu. Jadi walaupun udah Bapak hari ini misalkan memberikan punishment, terus memberikan nasihat kepada anak-anak, tapi besoknya hahaha lagi sama Bapak gitu. Bisa banget seperti itu. Makanya ini saya yakin kenapa Pak Tun ini sangat dirindukan sama alumni ya, karena sosoknya seperti ini. Di satu sisi Pak Tun itu bisa tegas, namanya juga kesiswaan ya Pak ya. Tapi di satu sisi benar-benar merangkul murid-murid SMK Infokom di sini gitu. Oke Pak, kemudian bicara tentang peraturan di sekolah Pak. Gini, kalau bukan dulu sih, sampai sekarang juga masih ya Pak ya, bahwa ada penerapan sistem poin Pak. Betul. Iya Pak ya. Nah, kalau sebelum pandemi ini kan memang betul-betul terlambat dapat poin seperti itu ya Pak. Ada pokoknya ada poin-poin sanksi sehingga untuk menindaklanjuti ya Pak ya, tindak lanjut selanjutnya seperti itu. Nah kalau masa daring seperti bukan daring, pandemi ya yang belum 100% gitu, apakah poin itu juga masih berlaku Pak? Gitu. Untuk saat ini kita belum secara keseluruhan menerapkan tata tertib yang ada karena memang kita masih pembelajaran tatap muka terbatas ya Mbak Rere ya. Jadi kita masih ada nggak terlalu ketat dan juga nggak terlalu semua aturan itu harus kita laksanakan karena mengingat kita sedang pandemi. Terus juga kita belum boleh ada yang namanya kegiatan di lapangan seperti pembinaan yang dulu kami intens sekali, saya dengan Pak Dia hampir setiap pagi. Terkadang kita pergi pagi pulang petang P4 gitu. Pergi pagi pulang petang sebelum anak datang gitu sudah ada di gerbang. Bahkan kita nunggu sampai anak steril, anak sudah memang dipastikan semua pulang ke rumahnya masing-masing baru kita berani untuk pulang. Untuk saat ini penerapannya kita belum 100% mengingat juga karena sedang masa pandemi dan waktu yang memang sangat terbatas di pembelajaran ini. Jadi untuk saat ini sih intinya anak bisa bersekolah dan dalam keadaan sehat walafiat dan masih memang tidak melanggar aturan yang memang tanda kutip terlalu berlebihan, kita masih berikan kelonggaran seperti itu. Tetap disiplin itu tetap ada, tapi memang tidak seketat sebelum pandemi. Mudah-mudahan ketika memang nanti sudah 100% kita tatap muka, ya pasti kita kembali lagi. Karena apa? Ala bisa karena biasa. Kalau anak tidak kita biasakan untuk disiplin,
sampai kapanpun mereka tidak akan pernah terbiasa. Ini mudah-mudahan bisa terbawa mereka bisa mengaplikasikan di rumahnya ataupun nanti, terutama apalagi kita SMK. Mayoritas kita adalah prioritas utama kita adalah anak nanti bekerja. Ketika bekerja mereka minimal sudah punya soft skillnya, yaitu karakteristiknya yang betul. sudah memang Attitude-nya kuat. juga diutamakan itu, ya. Kemarin juga terutama. bicara sama Ketua MKKS Betul. bahwa pendidikan karakter atau attitude itu akan lebih diutamakan ya Pak. Betul sekali. Iya baik. Oke. Nah tapi kan gini Pak, kalau pandemi itu kan hampir sudah 2 tahun ya Pak ya. Iya, Nah oke. Yang sekarang kelas 12 mereka sempat ya Pak ya merasakan Sempat. peraturan sekolah yang ketika pembelajaran 100% sempat ya Pak ya, tapi nggak lama. Nah tapi ini perlu ada persiapan juga nih Pak buat kelas 10 dan kelas 11 karena mereka mungkin belum tahu gitu ya Pak ya. Nah coba mungkin Pak dari ini di Inkes ini menjadi sebuah media untuk Bapak bisa menginformasikan nih sama teman-teman Inkes khususnya yang kelas 10, kelas 11 karena mereka harus mempersiapkan. Karena kan kemarin kata Pak Made, kepala cabang Dinas Pendidikan wilayah 2 dan juga menurut Ketua MKKS target mereka Januari itu sudah 100%. Berarti tata tertib itu akan sudah mulai diberlakukan dong Pak. Betul, berarti Januari itu hanya tinggal sebulan lagi ya Pak ya. Sebulan nggak nyampe 2 bulan, 1 bulan setengah. Berarti anak-anak ini harus siap Pak. Tapi banyak anak-anak mungkin belum tersosialisasi secara menyeluruh gitu ya Pak ya. Boleh mungkin Bapak menjelaskan gitu. Kredit poinnya seperti apa, aturannya bagaimana gitu Pak. Biar teman-teman Inkes nih paham, khususnya yang kelas 10 dan 11 ini yang belum tahu Pak. Ya baik, di Inkes barangkali saya akan coba titip pesan ya Mbak Rere ya untuk anak-anak di kelas 10 dan kelas 11 bahwa di SMK Infokom kita menerapkan sistem kredit poin dalam tata tertib dan aturan yang ada. Jadi anak-anak itu nanti kalian apapun pelanggaran kalian itu akan tercatat dengan rapi. Kita punya gerakan disiplin sekolah yang nantinya pengurus-pengurus dari GDS ini adalah anak-anak yang terpilih yang memang akan menjadi duta-duta disiplin di SMK Infokom. Jadi yang tadi saya katakan bahwa sekecil apapun kesalahan itu kita akan tercatat. Jadi terlambat misalkan 5 poin ya. Kalau hari ini terlambat, besok terlambat. Jadi kita tinggal akumulasikan saja Mbak Lere. Nanti ada kita buat draftnya, kita akan sosialisasikan kembali ke orang tua karena ini kita secara bertahap. Ketika nanti Januari memang 100% kita sudah mulai KBM secara full. Nanti kami juga akan mensosialisasikan kepada orang tua dan juga stakeholder yang ada di SMK Infokom bahwa aturan yang memang baku itu akan kita jalani lagi, akan kita laksanakan lagi. Jadi sekali lagi apapun kesalahannya pasti akan tercatat dan akan kita akumulasikan. Akumulasi terakhir itu adalah 100 akan kami kembalikan kalau ke orang tua. Kalau maksimal 100 itu berarti sudah memang dikembalikan ke orang tua ya. Nanti ada beberapa step, ada poin ke-50 kita ada peringatan yang pertama, nanti poin yang ke-75 kita akan panggil juga orang tuanya. Jadi ini secara memang bertahap dan kita nanti ada waktu khusus memang untuk mensosialisasikan aturan-aturan yang ini gitu Mbak Rere. Oke, baik. Berarti teman Inkes nih buat informasi nih buat teman-teman Inkes ya, kalian yang khususnya mungkin siswa di SMK Infokom Bogor bahwa apabila nanti pembelajaran sudah tatap muka 100%, maka kredit poin itu akan kembali diberlakukan ya Pak ya gitu. Kredit poin itu maksudnya jadi anak-anak ini akan mendapatkan poin peringatan ya Pak ya, mungkin ya poin peringatan atas bukan kesalahan mungkin ya tindakan yang dilakukan ketidakdisiplinan siswa dari mulai pakaian dari mulai waktu, pokoknya semuanya berkenaan dengan siswa. Ketika melakukan pelanggaran itu akan secara otomatis akan tercatat seperti itu. Dimulai dari
kehadiran ya Pak Kehadiran, ya. betul, Jadi keterlambatan itu juga akan ada poinnya. Jadi temenin cash kalau mau nabung itu nabung uang aja ya, bukan nabung poin ya. Karena kalau menabung poin pelanggaran nanti diakumulasikan dan misalkan terlambat setiap hari, berarti misalkan poin terlambat 10 menit itu poinnya 5, maka kalian terlambat 10 hari aja, 5 kali 10 udah 50 ya Pak ya. Betul. Itu akan ada penanganannya. Jadi ada step-step penanganan yang akan ditindaklanjuti oleh tim dari kesiswaan seperti itu. Nah, jadi temenin cash mulai sekarang yuk dibiasakan kalian datang lebih awal dan juga mungkin dari pakaian ya Pak. Betul sekali. Kalau betul. dulu kita sepatu itu wajib hitam Pak. Kalau sekarang gimana Pak? Selama pandemi juga kita memang wajib hitam. Hanya tidak menggunakan pantopel dulu. Tapi nanti ketika sudah kita normal kembali, itu wajib menggunakan sepatu pantopel. Nah tuh temenin cash. Jadi dari sekarang sudah bisa nabung ya untuk mempersiapkan sepatu tersebut. Jadi tidak ada alasan nanti ketika di bulan Januari digulirkan KBM 100% bahwa anak ada yang melanggar tidak menggunakan sepatu yang sudah kita tentukan atau pantopel. Nah temenin cash nih dicatat lagi ya bahwa sepatu itu sebenarnya wajib hitam. Nah tapi kalau misalkan nih Pak, sekarang saya masih lihat misalkan ada yang pakai sepatu selain hitam. Kalau saat ini sanksinya apa Pak? Mulai hari ini, terhitung hari ini, GDS sudah mulai diberlakukan kembali. Oh iya, pantesan saya tadi lihat anak-anak OSIS ya Pak ya, pakai GDS ya. GDS sudah diberlakukan kembali. Sementara sepatunya kita titipkan dulu di anak-anak GDS untuk nanti ketika pulang sekolah bisa dipakai kembali. Tapi kedepannya, mohon maaf nanti ini yang mengambil harus orang tua. Kedepannya harus orang tua, karena biar kita juga mengedukasi dan mengingatkan barangkali ya khawatir orang tua lupa memberikan sepatu berwarna selain warna hitam. Mudah-mudahan dengan hal-hal seperti ini, penanganan seperti ini dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran kecil Mbak Rere. Anak terkadang kan hal sepele tapi suka ngegampangin gitu, apalagi masalah aturan gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa mengedukasi semuanya. Jadi di SMK Infokom kita harus benar-benar disiplin. Kita juga kan punya jargon anak-anak siap disiplin. Betul sekali Pak. Ya tuh temenin cash ya. Jangan lupa satu, kehadiran tadi yang sudah kita bahas. Jangan sampai kalian datang terlambat ke sekolah. Biasakan untuk disiplin waktu. Kemudian untuk dari sepatu nih, kalau sekarang sanksinya masih ringan, diambil dulu, dititipkan di teman-teman petugas GDS dan kalian bisa ambil pada saat pulang sekolah. Tapi nanti kedepannya kalian tidak bisa ambil sendiri. Jadi orang tua kalian yang harus datang. Jadi mulai biasakan kalian menggunakan sepatu yang sesuai dengan aturan sekolah, yaitu sepatu berwarna hitam ya Pak ya. Betul. Seperti itu. Nah kemudian kalau misalkan dari rambut Pak, gitu, rambut kan laki-laki biasanya nggak boleh gondrong ya Pak ya? Betul, pastinya. Tim Satgas Pelajar SMK Infokom juga sudah siap di gerbang nih Mbak Rere nih. Kita setiap hari sudah menyediakan 2 gunting otomatis mesin ya. Jadi artinya gini, siswa bukan berarti harus botak, tidak juga harus botak. Ada aturan ya, ada berapa senti. Gitu, nanti kami akan sosialisasikan secara khusus ya untuk secara merinci aturan-aturan yang ada. Intinya seperti ini aja. Layaknya pelajar itu seperti apa Mbak Rere? Yang enak dilihat, enak dipandang. Jangan mentang-mentang setelah pandemi itu berdatangan siswa kita tuh sempat kaget ya Mbak Rere ya. Gondrongnya luar biasa dan ini kita shocknya luar biasa dan sedikit demi sedikit memang perlahan tapi pasti kita coba lagi untuk mengingatkan anak-anak dan alhamdulillah sekarang sudah mulai rapi lagi ya, walaupun harus ekstra keras kami di depan gerbang setiap hari kita buka cukur gratis barangkali karena sudah kita ingatkan gitu, artinya kami sudah mengingatkan, kami sudah mengedukasi, kami sudah terus sosialisasi bahwa rambut jangan sampai gondrong, tapi ketika memang kenyataannya mereka datang ke sekolah masih dalam kondisi yang belum berubah, mohon maaf kami akan tindaknya juga kami sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu merapihkan. Nanti
anak-anak akan terbiasa barangkali Betul. setelah kita rapikan seperti itu. Kalau misalkan rambutnya yang anak laki-laki nih Pak, siswa laki-laki, dia nggak gondrong gitu Pak. Misalkan ya udah nggak cepak juga maksudnya pendek lah Pak. Atasnya tebal ya. Tapi ya atasnya tebal atau mungkin poninya panjang tetap akan gitu. kita Tetap ya, Pak, ya? iya. Jadi rapi lah. Nanti kita akan berikan contohnya berupa gambar, terus ukurannya seperti apa, batas sisirnya seperti apa gitu. Karena kalau dibahas di Inkes ini nggak akan cukup waktunya betul karena sangat panjang banyak banget sekali, ya. betul. Itu dibutuhkan literasi untuk membaca juga ya Pak ya. Jadi mungkin teman-teman Inkes yang juga notabene-nya guru mungkin ya Pak ya bisa membantu dari tim kesiswaan untuk mengingatkan putra-putri kita nih, putra-putri di SMK Infokom untuk yuk gitu sama-sama dirapikan rambutnya, boleh ditegur mungkin ya diingatkan untuk khususnya wali kelas mungkin ya Pak ya mengingatkan. Jadi nggak bisa nih wali kelas hanya bekerja sama pembina OSIS dan GDS saja, kasihan muridnya banyak soalnya ya Pak ya gitu. Jadi butuh dukungan juga dari teman-teman Inkes lainnya. Dan teman-teman Inkes yang notabene-nya pelajar nih di SMK Infokom, yuk sama-sama kita mulai merapikan diri kita gitu, mulai mendisiplinkan diri kita seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Iya, teman Inkes itu tuh sekilas tentang aturan-aturan di sekolah ya. Mudah-mudahan nanti pas bulan Januari juga sudah bisa mulai dilaksanakan sholat duha lagi ya Pak ya. Amin gitu bisa ya. nanti kita. Karena buat teman Inkes nih yang belum tahu bahwa sebenarnya ada pembiasaan di SMK Infokom itu adalah sholat duha sebelum melaksanakan pembelajaran. Jadi masuk datang lebih awal untuk melaksanakan sholat duha berbarengan ya Pak ya. Dan di situ juga ada pembinaan dari kesiswaan. Nah, barulah kalian melaksanakan pembelajaran. Cuman saat ini kondisinya tidak memungkinkan ya Pak ya. Jadi nanti teman Inkes nih kalau sudah mulai pembelajaran tatap muka 100% dan sudah diizinkan untuk melaksanakan kegiatan yang ada di lapangan, teman Inkes siapin nih buat yang beragama Muslim, Islam, kalian bawa peralatan sholat ya Pak ya, dan Al-Quran biasanya ya Pak ya. Ada tadarus bersama. Nah itu teman Inkes dipersiapkan ya, insya Allah Januari deh kita bisa melaksanakan kegiatan yang sempat terhold ya Pak ya gitu. Oke, teman Inkes saya masih mau ngobrol lagi nih sama Pak Tun gitu. Tapi bukan tentang kesiswaan lagi, ada lagi hal yang menarik. Saya mau belajar bareng sama Pak Tun. Penasaran gak saya mau belajar apa sama Pak Tun? Kalau penasaran jangan kemana-mana, tungguin kita di part 2. Yuk, sampai ketemu di part 2. Terima kasih. Inkes, Infokom Podcast, you listen, coaching, and we talk. Halo teman Inkes, Assalamualaikum. Kembali lagi di part 2 bersama saya Rere dan juga masih sama teman ngobrol saya Pak Tun Utama Putra SPD. Oke, Pak Tun, welcome di part 2 sesi tanya jawab kita nih, sesi ngobrol-ngobrol kita ya Pak ya. Pak Tun, ini di luar kesiswaan nih. Kalau tadi kita bicara soal aturan sekolah ya Pak ya. Bapak ngajar di Infokom kan olahraga ya Pak ya? Betul. Olahraga. Tapi
Bapak ada bidang lain yang sebenarnya Bapak sudah kenyam di bangku kuliah ya Pak ya. Bapak Betul sebenarnya sekali. jurusannya apa Pak? Kuliahnya Pak? Kuliahnya Banyak kayaknya. banyak. Saya Aduh, kuliah luar 2 biasa. jurusan. Dua jurusan? Iya, yang pertama di English Department, pendidikan bahasa Inggris, dan yang kedua di pendidikan jasmani, olahraga, dan rekreasi. Dua-duanya PDKR. Bapak kuliah itu ya, mengambil Dua-duanya. 2 jurusan kuliah yang Dua-duanya. berbeda. Alhamdulillah lulus dua-duanya. Alhamdulillah. Jadi gelarnya sebenarnya tapi bahasa Inggris kuadrat SPD juga sebetulnya. ya. SPD juga. Oke, Jadi bahasa Inggrisnya bukan sastra ya Pak? bukan, saya Oke. pendidikan bahasa. Pendidikan bahasa. Jadi sebenarnya SPD Inggris, SPD, PJOK. PJOK. Betul. Nah, buat teman Inkes nih, kalian kenalnya Pak Tun itu guru olahraga kan? Ya. Tapi sebenarnya Pak Tun itu memiliki gelar juga sarjana pendidikan untuk jurusan bahasa Inggris. Nah, terus mau tahu nggak teman Inkes, Pak Tun juga sedang melanjutkan pendidikan S2-nya nih. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Amin, makasih S2-nya apa banyak. Pak? S2-nya saya ambil bahasa Inggris lagi. Kenapa nggak olahraga Pak? Sempet kemarin galau Mbak Rere Galau, antara kenapa tuh bahasa galau? Inggris dengan olahraga. Jadi salah satu dulu setelah bermusyawarah dengan pihak yang berwajib di rumah. jadi Kepala negara di rumah ya, istri Kapolda tercinta ya, walaupun Kapolda. polisi dapur ya. Oke ya. Jadi saya ambil bahasa Inggris dulu, insya Allah nanti setelah bahasa Inggris selesai saya akan ambil jurusan yang olahraga. Jadi double degree-nya biar ini gitu. Berarti 4 kali sekolah nanti. Akhirnya sekolah, betul. Temenin Kes, kalian yang masih muda jangan kalah sama Patun. Patun aja 4 kali sekolah, baru 3 ya Pak ya. Baru 2 tiga ini, sudah baru selesai, 1 sedang dijalani, dan insya Allah kedepannya akan nambah lagi Akan 1. nambah lagi. Semangatnya masih luar biasa. Jadi temenin Kes, kalian jangan kalah sama Patun. Patun saja yang umurnya masih muda, masih imut ya, menjelang tua mungkin ya. Menjelang Saya tua nggak mau ini. dibilang tua Mbak Rere. Ya udah. Semangatnya menjelang apa Pak? Menjelang pokoknya semangatnya apa ya? selalu muda aja gitu lah. Oke, baik. Yang pokoknya umurnya jauh lah sama kalian mungkin ya, yang masih sekolah, masih memiliki semangat buat belajar. Kalian juga jangan kalah. Yuk lulusin SMK kalian, SMA kalian, lanjutkan ke yang jenjang lebih tinggi. Pak, Iya. sebenarnya lebih menarik mana Pak? Bahasa Inggris apa olahraga? Kalau boleh jujur Mbak Rere, sebetulnya cita-cita saya itu menjadi pemain sepak bola. Oke. Cita-cita saya ingin menjadi pemain sepak bola dulunya, karena dari kecil saya memang hobi dengan sepak bola. Tiba-tiba ketika lulus sekolah, saya ingin seperti ayah saya, like father like son ya. Kenapa tuh? kebetulan. Almarhum ayah Bapak? Almarhum ayah saya itu seorang guru olahraga. Guru olahraga. Oke. Jadi saya ingin seperti beliau lah gitu, bisa Oke. menafkahi keluarganya dengan mengajar, dengan di lapangan. Jadi satu pesan beliau bilang, ilmu apapun itu pasti bermanfaat walaupun olahraga di lapangan. Iya. Jadi saya tekuni itu, tapi sayang keinginan saya tidak sesuai dengan keinginan beliau. Bapak pengennya bahasa Inggris? Saya pengennya tetap olahraga, Oh, tapi pengen beliau olahraga. bilang jangan seperti ayah, jangan seperti papa, harus punya bidang yang lain, jangan Oke. papa mau kepanasan gitu kan. Jadi Oke. pengen anaknya itu kerja di yang tempat yang enak lah ya, jangan kepanasan mau di lapangan Oh, gitu. gitu. Jadi Oke. ya minimal jadi guru bahasa Inggris waktu itu. Jadi saya didaftarkanlah di bahasa Inggris, dan ketika itu saya sangat tidak suka bahasa Inggris, Oh, gitu. bahkan tidak mengerti. I didn't understand about English much. I didn't like English, and I had English much at that time. Waktu kuliah itu? Waktu sebelum masuk. Oh, sebelum masuk. Dan Sebelum masuk itu yang Bapak rasakan ya? yang saya rasakan sempat 1 semester saya what should I do ketika itu. Tapi ya After that? seiring waktu berjalan, tidak ada satupun orang tua yang ingin anaknya gagal, tidak ada Iya. satupun orang tua yang menjerumuskan anaknya. Ternyata saya sedikit menikmati di bahasa Inggris. Oke. Dan yang tidak dipercaya lagi Mbak Rere, ketika saya memang bercita-cita jadi guru olahraga, dengan bahasa Inggris saya pun bisa menyelesaikan S1 PJOK saya. Itu barengan gak sih Pak waktunya Pak? Sempat barengan di semester 6 saya ambil PJOK, tapi saya cutinya lama. Cutinya lama, kepotong cuti nikah karena kita sibuk juga di bekerja, dan alhamdulillah juga tapi sampai selesai saya berhasil menyelesaikan S1 PJOK. Wah, luar Dan biasa. kalaupun waktu itu
ayah saya tidak memasukkan saya di bahasa Inggris, mungkin saya cuma hanya bisa keahliannya di PJOK saja. Iya. Ya inilah saya bilang hikmah yang luar biasa. Ternyata orang tua itu tidak ada satu orang pun orang tua yang menjerumuskan anaknya, bahkan yang tidak pernah saya sadari sebelumnya, yang saya tidak pernah nyangka bahwa saya bakal bisa bahasa Inggris, tapi in fact jadi saat ini ya faktanya alhamdulillah saya bisa sedikit untuk untuk berinteraksi menggunakan bahasa Masya Inggris. Allah, seperti itu. luar biasa ya, termasuk ridho orang tua Orang juga tua, kan ya betul, Pak ya, betul, itulah betul. ya hikmahnya ya Pak ya. Betul. Dan cita-cita Bapak juga maksudnya bukan sepak bola lah, setidaknya bisa setidaknya. mengajarkan sepak bola ke Betul, anak-anak ya betul, Pak ya. betul. Itu tercapai, keinginan Bapak tercapai, Iya. tapi Bapak juga memenuhi Betul. keinginan orang tua ya. Betul. Alhamdulillah berkah ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ridho ridho walidain. Ridho orang tua Allah itu Ridhonya pastinya orang tua ya Iya, orang tua. betul. Wah luar biasa ya teman Inkes. Nah Pak, tapi sempat ngajar bahasa Inggris juga nggak Pak? Sempat ngajar Sempat bahasa ya? Inggris, sempat juga menjadi dosen bahasa Inggris. Sempat jadi dosen bahasa Iya, Inggris juga. di SMK, sempat ngajar bahasa Inggris juga Sempat Pak. ngajar bahasa Inggris, mungkin ada beberapa angkatan yang dulu pernah saya ajar tapi tidak lama, hanya 2 angkatan kalau tidak salah itu. Di angkatan ke-6 dan ke-7 saya sempat ngajar bahasa Inggris. Wah luar biasa. Masih ingat nggak Pak sama bahasa Inggris? Harusnya masih ingat dong ya Pak ya. Kan kuliahnya Insyaallah. sekarang S2 bahasa Inggris ya Pak ya. Oke. Karena bahasa Inggris adalah bahasa itu adalah sebuah kebiasaan. Iya, betul. Language is habit, without practicing we will be nothing gitu. Iya aja. betul, memang nggak bisa juga kita Iya. hanya teori Kita harus gitu praktek, ya. gitu. Betul, harus terus dipakai ya Betul, Pak ya. Betul. bahasa itu. Karena kalau nggak dipakai ya udah lupa Ya, gitu ya Pak betul ya. sekali. Oke Pak, Bapak masih bisa bahasa Inggris. Saya mau belajar sama Bapak, boleh kali? Boleh, Oke, Pak. boleh. Nanti juga saya mau belajar ya. Bahasa Sama-sama Jepang belajar sama bahasa saya Jepang. boleh Pak, boleh banget. Kita lintas kurikulum ya. Boleh ya. Oke Pak, bahasa Inggris nih Pak. Kita saya mau tanya aja nih Pak Iya, iya. untuk bahasa Inggris yang simple aja ya Pak ya. Maksudnya yang mungkin simple tapi sering salah digunakan ya nggak sih Betul. Pak? Ada ya beberapa materi gitu yang sebenarnya kelihatannya mudah, gampang, tapi nyatanya siswa ini banyak yang salah menggunakan. Iya. Contoh salah satunya mungkin to be, penggunaan to be, ya Betul, nggak Pak? betul. Nah, boleh kali Pak menjelaskan nih gitu, kita sambil belajar nih biar saya juga betul-betul paham Iya. apa sih penggunaan to be itu apa aja, kapan Iya. kita menggunakan is, MR segala macam Iya. itu gitu Pak. Silakan Pak, boleh Pak. Baik. Ini sering saya temukan ketika saya di kelas mengajar bahasa Inggris, bahwa penggunaan atau membuat kalimat sederhana, simple sentence, terkadang sometimes some student are confused, Iya, kadang bingung, pusing, betul. dia bingung untuk Iya. karena apa? Ketika bicara tentang pronoun itu kata ganti. Kata ganti itu pasti identik akan bersandingnya dengan to be nantinya. To be, betul. Nah, for example, pronoun a subject, ya, kata ganti seperti subject itu ada 7 ya. Iya. Saya selalu bilang ada 7 karena anak ada kata gantinya, ada they, ada we, ada I, ada you, ada she, he, it. Dan ini ketika membuat when you are making simple sentence pasti akan bertemu dengan to be. Iya, Nah, oke. to be. Nah, I ketemunya dengan M, they ketemunya dengan R, we ketemunya dengan R juga, she dengan is. Terkadang kesalahan yang dibuat oleh kita, ini pengalaman pribadi ya Mbak Iya, Rere ya, iya. saya pengalaman pribadi. Ketika ingin membuat kalimat sederhana selalu to be itu dibawa-bawa. Padahal kita setelah subjek itu menggunakan kata kerja. For example, saya pergi. Kenapa dulu saya selalu bilang I am go. go. Harusnya kan I go Iya. gitu. Jadi to be di sini kita gunakan untuk membuat simple sentence. Setelah to be jangan dulu ada kata kerja. Kita gunakan ada kata sifat, kita ada di saat ada keterangan ya, atau kata benda yang lain. For example, I am teacher. Nah, Itu kata benda itu kan? kata benda. Jadi Ya, bisa ya Pak ya. Intinya ketika kita ingin menggunakan to be atau ingin menggunakan membuat kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris, kita harus enrich our vocabulary dulu first. Betul banget. Kalau kita Kalau tidak nggak punya itu menguasai, percuma ya, Pak, ya? percuma. Betul. Ibarat kita mau bangun rumah, kita harus punya pondasinya, Betul, pondasinya betul. dari vocabulary. Iya. Ya, jadi saya selalu terapkan ke anak-anak, apalagi di rumah barangkali anak saya. Gimana cara kita untuk bagaimana menguasai bahasa Inggris? What you see, you have to say.
Yeah. What you see, you have to look for the meaning of the word in English. Oke, Jadi seperti iya. itu. For example, kita melihat kursi, kita harus Kita tahu harus tuh, tahu, harus tahu, betul. dan kita biasakan untuk mengucapkannya. Tapi kan di kita ini bahasa Inggris itu sebetulnya belum menjadi second language ya Mbak Rere. Iya. Masih Kadang foreign language malah ya. juga seringnya diginiin Pak, anak-anak tuh. Iya. Ngapain sih lo ngomong Iya, bahasa Inggris? gaya gitu, sok gitu. Padahal itu diperlukan Betul, ya Pak ya. ya. Iya. Kadang dulu saya sedikit bercerita, Mbak Rere, when I was at university, Ya. sometimes some people say to me, "You are very crazy," because at that time I always speak loudly. I always speak in front of the mirror. Yeah. Jadi selalu ngomong sendiri. Sendiri, Sampai kata yeah. almarhum ibu saya, ngigonya saya pakai bahasa apa nggak ngerti gitu. Saking saya pengen bisa bahasa Inggris, yeah. dan kemana-mana saya selalu membawa catatan dan bawa pulpen di kantong. What I see, apa yang saya lihat selalu saya tulis. Nanti saya cari Oke. ya di kamus gitu. Nanti sedikit demi sedikit ini akan memperkaya vocabulary kita. Iya, dari betul, situ. betul, Jadi betul. bagaimana kita mau membuat suatu simple sentence, for example, I am, we are, you are, she is. Kalau nggak tahu. setelah itunya kita nggak tahu nggak vocabnya tahu. apa ya. Jadi Betul. untuk penggunaan to be itu saya pikir buatlah kalimat-kalimat yang sangat sederhana yang ada di sekeliling kita ya. Itu setelah to be itu kita bisa menggunakan kata benda, kita bisa menggunakan kata sifat, kita bisa menggunakan keterangan. Kata Oke. sifat mah barangkali yang bersifat abstrak, nggak usah pusing-pusing, seperti saya sedang bahagia, I am happy, seperti itu. Saya sedang sedih, I am sad. Terus saya apa itu namanya, seorang siswa, I am student. Ya, hal-hal yang simpel-simpel seperti itu. Kalau saya cantik gitu, I beautiful atau I am beautiful. I am. Nah, itu beautiful. tuh You are temenin beautiful. Ken. Jadi Yes, thank you. kata you're welcome. Ya. Kalau gitu nanti saya nggak diundang lagi nih. Oke, ya. baik. Jadi penggunaannya ya hal-hal yang sangat-sangat simpel saja. Jadi simple. Jadi kita nggak usah dulu yang berat-berat untuk belajar Iya. bahasa Inggris ya. Dulu saya sempat gitu Mbak Rere. Ini I took English department, gimana tuh skripsinya? Iya. Gimana saya? Jadi nggak usah kita mikir jauh dulu. Kayak seperti ini, kalian memilih SMK Infocom ya. Memilih SMK Infocom kan awalnya nggak kenal ya bagaimana Betul. megang kamera, bagaimana itu jaringan. Jadi nggak usah dipikirin dulu. Kita Belajar, jalan, jalanin nikmati aja ya, aja, Pak, ya. jalani aja. Pasti prosesnya itu pasti itu. Ya Iya. ini menurut pengalaman saya, karena apa? Saya rasakan pertama saya tidak suka bahasa Inggris, tapi alhamdulillah dengan mempelajari bahasa Inggris banyak sekali yang manfaat yang luar biasa yang Iya, saya luar bisa biasa. dapatkan. Iya. Baik, berarti intinya Pak, penggunaan to be itu kalau bisa memang atau malah jangan gitu diikuti dengan kata kerja gitu. Boleh menggunakan kata kerja. Nanti kita sesinya beda lagi nih, Mbak Rere. Oh gitu. Contoh seperti ini. Ketika kita ingin menggunakan kata kerja itu sudah ditambahkan kata kerja dalam bentuk tambahkan ing. Oke. Jadi I am study, jangan I am study, tapi tambahkan Studying. ing, I am studying, dan artinya itu saya sedang belajar. Nah, kalau jadi kita harus bisa membedakan dulu ketika kita sudah menguasai vocabulary, kita sedikit demi sedikit harus mengerti tentang grammatical, kita harus betul. mengerti strukturnya, ya. Jadi dalam bahasa Inggris berbeda dengan bahasa Indonesia. Apa yang kita katakan hari ini dengan besok atau yang sedang kita lakukan, pola kalimatnya berbeda-beda. Oh beda ya Pak ya. Oh kalau bahasa Jepang kan yang hari ini sedang dilakukan dan yang akan dilakukan itu sama Pak. Ya. Tapi bedanya hanya lampau. Iya. Kalau bahasa Inggris beda ya Pak Kalau ya. bahasa Inggris berbeda. Ya makanya banyak tensesnya ya, ada Ya, future tense. Jadi gini, kalau saya tadi malam belajar I studied. Iya. Ya, saya belajar setiap hari I study. Saya sedang belajar, I'm studying. Saya mau belajar, I will study. Itu saja, tinggal kita modifikasi saja strukturnya. Subjeknya sama, kata kerjanya sama, kita modifikasi di struktur. Oh luar biasa, seperti itu ya Pak ya. Terus Pak ada lagi nih poin yang sering salah digunakan oleh siswa. Itu adalah perbedaan penggunaan dan en gitu.
Itu gimana tuh Pak? En dan de ya, itu adalah satu buah artikel. Artikel itu fungsinya untuk apa sih? Artikel itu adalah untuk menunjukkan kata benda. Jadi dia pasangannya kata benda pasti ya Pak ya? Oke. Jadi kata benda itu seperti buah, orang ya, itu adalah kata benda. Baik benda hidup, benda mati ya Pak ya? Ya, for example nih, kalau kita bilang apel, itu pakai e apa pakai en kira-kira Mbak Rere? En, kenapa en? Karena depannya vokal. Vowel, betul vokal. Jadi itu saja ya, ada e, tapi jangan salah. Penggunaan e dan en ada juga yang di depannya bukan karena huruf vokal, tapi karena pengucapan. Contohnya u ya, jadi jadi university padahal depannya vokal. Nah, seperti itu hal-hal kecil. Nah, bedanya dengan de, kalau de itu udah spesifik. Udah spesifik. Jadi kalau kita bilang the student, dia memang sudah spesifik siswa. Kalau misalkan kita bilang an apple, kita kan nggak tahu apelnya itu yang warna merah, apakah apelnya yang warna hijau, ataukah bentuk yang seperti apa. Dan ketika sudah ketahuan bentuknya, warnanya sudah spesifik, tidak lagi menggunakan e tapi menggunakan de. The red apple misalkan. Iya. Oke. Saya juga baru tahu loh Pak. Oh gitu. Perbedaan antara en dan de. Kalau misalkan e dan en itu kan biasanya nih teman Inkes tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Tun bahwa penggunaan e itu untuk tadi kata benda ya kata Pak benda, ya. Betul. Pasangannya itu dengan kata benda. Hanya penggunaannya bagaimana dilihat dari hurufnya ya Pak ya, huruf di depannya itu. Kalau hurufnya vokal a i u e o, maka gunakannya en. Tapi kalau dia konsonan huruf mati kayak b, c, d dan seterusnya, gunakannya e. Nah, tapi ada beberapa pronunciation ya, pengucapan ya. Ketika pengucapan huruf vokal itu terdengarnya seperti huruf konsonan, seperti universitas kan tulisannya u depannya memang huruf vokal tapi dibacanya y ya, dari y. Jadi diambilnya a university seperti itu. Nah, untuk membedakan en dengan de itu kalau sudah spesifik de itu. Jadi the university dengan a university itu, kalau the university itu udah jelas universitasnya apa gitu Pak. Betul. Jadi gitu. Kalau the itu penggunaannya kita sudah spesifik tahu bahwa itu memang sudah jelas gitu. Tapi kalau e dan en itu masih global. Pokoknya universitas saja gitu. Tapi kalau misalkan Universitas Indonesia, jadi pakai the Indonesia University gitu. Tahu tempatnya spesifik gitu. Oke, luar biasa. Seperti itu teman Inkes, kalian masih suka salah gunain itu enggak kata-katanya gitu, masih suka ketukar ya Pak ya gitu. Betul. Bahkan kadang ada yang enggak gunain en Pak. Mereka familiarnya sama terus gitu, tapi en itu jarang digunakan gitu ya Pak ya. Nah, itu sekarang karena sekalian sudah tahu, mulai digunakan antara en dan de ya. Luar biasa ya teman Inkes. Itu adalah dua contoh kasus yang sebenarnya sering digunakan. Dan dipikirnya simple tapi banyak juga yang salah menggunakannya gitu ya Pak ya. Penggunaan penempatannya yang kurang tepat mungkin ya. Dari hal kecil ya. Betul, iya. Seru banget ya Pak tuh ya. Bisa belajar lagi. Kapan kita belajar lagi bahasa Inggris Pak? Nanti kita agendakan Mbak Rere untuk belajar. Saya juga mau belajar nih, pengen ke Jepang Mbak Rere. Boleh, amin. Yuk kita ke Jepang bareng-bareng ya Pak ya. Nanti kita belajar bahasa Jepang gitu. Jadi belajar. Saya jadi ingat Jepang, saya juga sempat dapat beasiswa ke Jepang gara-gara saya bisa bahasa Inggris. Ya memang kalau karena waktu itu tesnya kan bahasa Inggris ya Mbak Rere. Iya, bahasa Inggris tesnya. Cuma memang tidak karena diizinkan kan untuk internasional waktu itu. Ya. Betul. Sayang sekali di Pak. 2012 pas 2011 pas anak saya lahir itu saya dapat beasiswa itu. Cuma nggak diambil. Iseng-iseng awalnya ingin tahu seberapa jauh kemampuan saya tentang bahasa Inggris. Apakah masih memang, karena memang keseharian saya ada di dua sisi Mbak. Ada dua sisi dalam arti kata, di sisi lain saya cinta dengan pekerjaan saya sebagai guru olahraga, di sisi lain juga warisan dari orang tua saya, warisan amanat yang harus saya bisa berbahasa Inggris. Ini juga yang memang saya jalani. Jadi kalau dibilang Pak Tun guru apa? Ya saya bilang I teach English and also I teach physical
education, saya bilang Iya. seperti itu. Tapi memang kalau udah bisa bahasa Inggris Iya. lancar, cus itu gampang kemana-mana ya Pak ya. Insya Allah. Iya, jadi kalian juga teman Inkes yang mau mendapatkan beasiswa sekolah dimanapun, misalkan di luar Indonesia, itu pasti tes awal itu bahasa Inggris semuanya, basicnya itu Inggris gitu. Nah, untuk bahasa daerah bahasa negara tertentu itu menjadi nilai plus buat kalian. Tapi emang intinya basicnya itu Inggris. Jadi nggak ada salahnya kita belajar memperdalam dan jangan takut ya Pak ya. Betul. Dan intinya saya juga sebagai guru bahasa gitu, pengajar bahasa, intinya satu ya Pak, berani bicara, jangan takut salah ya Pak ya. Speak up. Iya, harus itu, dan itu yang harus digali. Dan kelemahan siswa itu kebanyakan mereka paham grammar tapi tidak speak up-nya susah seperti itu. Itu yang harus dikembangkan sama teman-teman Inkes ya. Oke, makasih banyak ya Pak Tun, ilmunya seru banget. Nanti kita akan belajar lagi nih bahasa Inggris yang simple, menarik, nggak perlu panjang kali lebar dijelaskan, tapi bisa langsung paham ya. Oke, makasih banyak Pak Tun. Nanti kita jadwalkan lagi untuk belajar bahasa Inggris bareng sama Pak Tun ya. Oke teman Inkes, itu ya, kita sudah bincang-bincang dengan Pak Tun dari mulai aturan sekolah sampai dengan juga kita belajar. Ternyata Pak Tun itu masih benar-benar menguasai loh bahasa Inggrisnya, luar biasa ya, menguasai beberapa bidang dan benar-benar ditekuni juga. Dan alhamdulillah dengan menekuni apa yang dijalani sekarang membawa keberkahan buat kehidupannya juga gitu. Nah, itu bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman Inkes ya. Oke teman Inkes, kalau begitu kita closing, kita tutup sampai di sini untuk episode kali ini. Sampai ketemu nanti di episode berikutnya. Sampai jumpa Inkes. Terima kasih Inkes Infocom Podcast. You listen, watching, and we talk. Bye bye. Assalamualaikum.